siang anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, sebelum kita masuk dalam proses belajar Ramadan kita, sebelumnya Ibu Guru minta kesediaan dari Ansel untuk berdoa. Mari Ansel maju untuk berdoa. Oke, terima kasih Ansel. Ya anak-anak, di saat ini Ibu juga akan mengambil absen dulu supaya bisa tahu kehadiran daripada anak-anak. Kita kelas mana? Oke, kita kelas berapa yang hadir? Ya, baik. Karena hari ini semuanya hadir, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Ya. Saat ini anak-anak boleh memperhatikan. Ibu akan menunjukkan ya, ada gambar-gambar. Nah, silakan lihat anak-anak. Lihat baik-baik supaya bisa menjelaskan peristiwa apa yang terjadi lewat gambar yang anak-anak lihat. Ini sudah? Oke, baik. Nah, anak-anak, ketika anak-anak sudah boleh melihat gambar yang Ibu tampilkan itu, Ibu ingin bertanya, peristiwa apa yang terjadi di gambar ini? Baik, silakan Karin. Menurut Karin, peristiwa apa yang terjadi pada gambar yang Ibu tampilkan itu? Terima kasih, baik sekali. Mungkin yang lain, Sipon, silakan. Ya, baik juga. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah boleh anak-anak sampaikan. Nah, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh anak-anak sesuai dengan gambar yang telah dilihat, yang telah diamati itu, maka materi pokok kita di siang hari ini yaitu pernikahan Kristen. Ya, materi kita di hari ini terkait dengan pernikahan Kristen. Dengan 3 tujuan yang akan kita capai bersama. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua, memahami makna pernikahan serta nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan. Dan yang ketiga, mengetahui nilai-nilai Kristiani dalam kaitannya dengan pernikahan Kristen. Itu 3 tujuan yang akan kita capai bersama lewat pembelajaran di saat ini. Oke, berbicara terkait dengan pernikahan Kristen. Nah, anak-anak, pelajaran kita minggu kemarin itu tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Menurut Kejadian 2 ayat 24 yang menjadi landasan untuk membentuk pernikahan Kristen, maka di saat ini Ibu akan membagikan kelompok untuk anak-anak bisa mendiskusikan ada hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Ya, silakan Ibu akan membagikan kelompok dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama, Karin, Anse, Teni, Tide, Ipon. Kelompok kedua, Blase, Ai, Anggun, Pira, Silpi. Kelompok yang ketiga, Heski, Marni, Enike, Yunita. Siap? Masing-masing kelompok dibentuk. Angkat ketua kelompok, sekretaris, supaya bisa mengerjakan soal-soal yang ada.
Oke, Ibu akan membagikan soal-soal. Nah, silakan membahas soal-soal yang terkait dengan kita punya materi di hari ini sesuai dengan LKS yang sudah boleh dibagikan. Silakan kerja. Ibu berikan kesempatan 5 menit ya untuk kerja. Baik, semua sudah boleh menyelesaikan soal-soal. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok 1 Ibu persilahkan. Terima kasih baik sekali atas jawaban yang boleh disampaikan. Kelompok 2, terima kasih juga. Dan yang terakhir kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk hasil yang sudah boleh dipresentasikan ya. Terima kasih anak-anak, kerja yang baik, kerja yang bagus, boleh menjawab semua pertanyaan terkait dengan soal-soal yang diberikan dan berhubungan dengan materi kita di hari ini. Ya anak-anak, sesuai dengan soal yang sudah boleh kalian bahas. Nah, berkaitan dengan materi kita pernikahan Kristen. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu arti daripada pernikahan. Nah, pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan untuk hidup bersama dan memiliki tujuan yang sama dan ingin membahagiakan. Itu adalah pengertian daripada pernikahan. Atau pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan dan dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Itu adalah arti daripada pernikahan. Semuanya bisa pahami anak-anak? Baik. Nah, ketika sebuah pernikahan itu dia telah diikatkan, dia telah dipersatukan lewat ibadah pernikahan itu, maka di sini ada nilai-nilai Kristiani. Ada nilai-nilai Kristiani yang harus dibangun. Namun sebelum melakukan suatu pernikahan, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam persiapan pernikahan. Ya anak-anak, walaupun anak-anak saat ini masih dalam taraf berpacaran yang sehat, tetapi tentunya di kemudian hari anak-anak pasti punya tujuan untuk bisa membentuk sebuah keluarga. Nah, sebelum kita masuk dalam sebuah pernikahan, tentunya ada persiapan-persiapan yang harus dipahami oleh pasangan suami istri. Yang pertama yaitu pentingnya pemahaman yang benar tentang pernikahan. Nah, kita selaku orang Kristen, kita harus tahu bahwa ketika kita telah diikatkan dalam suatu ikatan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga, nah di situ kita telah diikatkan dengan Tuhan. Nah, kita harus ingat bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, hanyalah maut. Dari dasar inilah maka
sebuah keluarga yang telah diikatkan dalam suatu ikatan pernikahan, haruslah kita jaga baik-baik. Haruslah kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu dalam suka maupun duka. Apapun yang akan terjadi, haruslah kita jalani secara bersama-sama. Mengapa? Karena kita telah dipersatukan oleh Tuhan lewat pernikahan itu. Nah, kita telah yang tadinya kita adalah dua orang yang berbeda jenis kelamin. Namun, karena kita telah dipersatukan, maka kita harus meninggalkan orang tua kita hidup bersama dan akan menjadi satu daging. Oleh sebab itu, susah senang harus sama-sama rasa seperti itu. Jadi bagaimana selaku calon pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan itu, hal yang pertama itu harus apa? Memahami, pentingnya pemahaman yang benar terhadap pernikahan Kristen. Kita harus punya pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen itu, bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan atau tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu yang menjadi dasar kekuatan bagi kita selaku orang Kristen untuk membentuk sebuah keluarga. Yang kedua, yaitu perlunya persiapan yang memadai. Persiapan yang memadai dalam hal ini, pembinaan persiapan yang dilakukan oleh gereja terhadap calon pasangan suami istri yang akan menikah itu. Jadi adanya pemahaman, adanya penanaman nilai-nilai teologi terhadap pasangan calon suami istri tersebut, sehingga mereka bisa memahaminya dengan baik, bahwa ketika keluarga mereka nantinya akan dipersatukan, haruslah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan melakukan penyimpangan terhadap keluarga yang telah dibangun, yang telah dibentuk dalam suatu ikatan pernikahan yang kudus dan suci itu. Harus punya itu. Dan yang ketiga adalah secara teknis ya, persiapan pernikahan Kristen itu dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk jangka panjang. Nah, jangka panjang di sini dia terkait dengan penanaman nilai-nilai terhadap pemahaman nilai-nilai dari nilai-nilai Kristiani terhadap pasangan calon suami istri ini yang dilakukan oleh gereja. Nah, pemahaman nilai-nilai teologis, ada juga terkait dengan ekonomi, kemudian terkait juga dengan hal-hal yang lain. Nah, dalam penanaman nilai-nilai atau pemahaman tentang nilai-nilai Kristiani kepada pasangan calon suami istri dalam aturan gereja itu dikenal dengan katekisasi pernikahan. Nah, dalam katekisasi pernikahan ini pembentukan nilai-nilai yang baik kepada calon pasangan suami istri ini, penanaman nilai-nilai Kristiani, ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap keluarga yang nantinya akan dibentuk, sehingga pada akhirnya bisa mendatangkan suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jangka pendek. Jangka pendek di sini terkait dengan persiapannya, persiapan upacara dan perhelatan. Dia punya acara. Nah, itu yang dinamakan dengan persiapan dalam jangka pendek. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa pahami toh?
sebelum melakukan pernikahan itu ada dua bentuk persiapan, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu pemahaman tentang nilai-nilai Kristiani kepada calon pasangan itu dari gereja yang biasanya dikenal dengan katekisasi pernikahan. Ajaran-ajaran Kristiani yang harus diajarkan atau yang harus ditanamkan kepada pasangan calon suami istri, itu yang dilakukan oleh pendeta terhadap jemaatnya yang akan diikatkan dalam suatu pernikahan. Jadi itu adalah hal-hal yang harus dipahami dalam persiapan pernikahan. Sebagai contoh yang tadi, anak-anak sudah boleh membahas soal yang terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh para artis. Apakah itu memang sudah ada persiapan untuk melakukan pernikahan yang baik ataukah tidak? Sebab kenyataannya yang kita lihat, kita bisa nonton lewat berita-berita silet, ada intens. Nah, itu kabar-kabar daripada artis itu cek dan recheck, pernikahan yang walaupun dia punya acaranya begitu mewah, begitu istimewa, namun ujung-ujungnya perceraian. Nah, ini yang menjadi suatu catatan bagi kita selaku umat Kristiani. Apakah memang sesuai dengan firman Tuhan itu? Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Nah, dari dasar inilah, apa memang contoh yang berita yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, bahwa adanya perceraian yang dilakukan oleh para keluarga-keluarga. Nah, apakah itu memang sesuai ataukah tidak dengan perintah Tuhan? Nah, ini kan sebuah masalah toh. Nah, oleh sebab itu sebelum melakukan pernikahan itu tentunya ada persiapan-persiapan dulu. Nah, barulah ketika sudah matang, sudah siap, barulah kedua pasangan calon suami istri itu bisa melakukan sebuah pernikahan. Nah, apa tujuan dan dasar dari suatu pernikahan Kristen? Nah, tujuan yang pertama adalah suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan ketika proses penciptaan dunia ini, Tuhan telah menciptakan manusia yang pertama itu Adam. Allah telah menempatkan dia di Taman Eden. Kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk hidup yang lain, semuanya berpasang-pasangan. Sementara manusia, ya dalam hal ini Adam hanya seorang diri. Nah, Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu dia hidup seorang diri saja. Yang di dalamnya ini Adam. Maka Allah mulai mengambil tulang rusuk daripada Adam dan membentuk Hawa yang menjadi teman hidup bagi Adam. Nah, disinilah terbentuklah sebuah keluarga, sebuah pernikahan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Dari pernikahan inilah maka akan ada keturunan berupa anak. Nah, kalau Tuhan berkehendak, misalnya kita telah membentuk sebuah keluarga, kalau Tuhan berkehendak bisa memperoleh anak. Tetapi kalau memang apa yang Tuhan telah tentukan itu juga tidak memiliki anak, haruslah kita mengucap syukur. Karena apa? Pernikahan itu merupakan pernikahan yang kudus, suatu ikatan
suci. Sehingga ketika memiliki keluarga ada anak dan tidak memiliki anak itu haruslah mengucap syukur. Nah, itu yang pertama yang berkaitan dengan dari tujuan daripada pernikahan itu. Suatu pernikahan merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan. Nah, bagaimana kita selaku orang Kristen, kita harus bisa membentuk keluarga itu dengan penuh cinta kasih. Janganlah kita membuat hal-hal yang membuka-citakan keluarga kita. Kita harus bisa mencintai istri kita. Kita harus bisa menghormati istri kita, suami kita, sehingga tercipta suatu keluarga yang bahagia. Kemudian yang ketiga adalah untuk saling membahagiakan dan mensejahterakan hidup. Nah, ketika keluarga ini dia telah terbentuk lewat suatu pernikahan, nah, bagaimana suami istri itu saling membantu, saling menopang dalam memenuhi kebutuhan atau mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Seperti itu, harus saling membantu, saling bekerja sama, saling menopang, sehingga pada akhirnya akan tercipta sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah dalam pernikahan, terlebih khusus perspektif Kristen itu, pernikahan adalah suatu peraturan monogami, ya. Memiliki suami itu hanya satu atau istri itu hanya satu. Nah, di dalam monogami itu yang telah kita tahu bahwa kita hanya bisa memiliki satu istri atau satu suami itu, maka semuanya itu harus kita pandang bahwa harus kita dasari dengan kasih agape. Untuk bisa membangun suatu keluarga yang hanya memiliki monogami, ya, memiliki satu istri atau satu suami, itu harus dilandasi dengan kasih agape. Kasih agape itu kasih yang tidak menuntut balas, kasih tanpa pamrih. Nah, kasih yang nyata. Kasih agape itu nyata. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di tiang kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Dia tidak menuntut balas. Dia tidak meminta imbalan daripada manusia. Hanya bagaimana manusia itu membalas cinta kasihnya lewat perbuatan. Nah, bagaimana kita membangun sebuah pernikahan yang monogami ini? Kita tidak boleh membagikan kasih sayang kita itu kepada orang yang bukan menjadi milik kita, dalam hal ini perempuan lain atau laki-laki lain. Nah, karena yang kita tahu bahwa apa yang telah dipersatukan Allah itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali mau. Dari sinilah harus kita ingat bahwa kasih agape itu kasih yang mendasari hubungan pernikahan kita, kasih yang tidak pernah menuntut balas. Monogami, hanya memiliki satu istri dan satu suami. Oke anak-anak, bisa paham? Baik, kalau memang semuanya bisa pahami, semoga apa yang telah disampaikan Ibu saat ini benar-benar kalian bisa pahami, ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk
untuk materi kita di hari ini. Yang pertama, pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama. Yang kedua, persiapan pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, suatu pernikahan merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, pernikahan dipandang sebagai suatu peraturan yang monogam. Itu adalah kesimpulan yang boleh Ibu sampaikan lewat pembelajaran kita di hari ini. Oke, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Ibu berharap semoga apa yang telah disampaikan itu anak-anak semua bisa pahami, dan kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan itu harap supaya semuanya catat ya. Oke. Kalau memang sudah selesai, mari anak-anak untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Mari Ibu Guru minta kesediaan dari Silvi. Silvi, mari berdoa.